Pedoman ini ya, pedoman dalam memasang gacun 5 kabel, teman-teman. Jadi gacun ini dipakai untuk power supply yang dayanya kecil ya, misalnya TV LED. Ya, jadi di power supply switching yang biasa dipakai di TV LED untuk berdaya kecil. Jadi kebanyakan yang dijualnya IC-nya ini, teman-teman. Ini dayanya kecil sesuai dengan karakteristiknya yang di sini ini ya. Ini karakteristiknya hanya 48 watt nih. Nah, bagaimana kalau kita mau pakai untuk daya yang besar? Silakan order yang ini, teman-teman. Yang ini. Jadi dayanya besar ya, ini ya, dayanya besar. Jadi kekuatannya lebih kuat. Dan kalau dipakai untuk power supply yang gini, mungkin dia akan lebih tahan karena ibaratnya kita memakai sesuatu yang besar digunakan untuk power supply dengan daya yang kecil. Ya. Outputnya yang kecil, maksudnya outputnya ya. Jadi di sini maksudnya outputnya nih, teman-teman ya. Ini outputnya mendapatkan 80 watt nih. Oke, jadi adapternya ini ya, 60 watt nih adapternya dia. Oke, jadi dasar-dasarnya itu dulu ya. Jadi kalau mau beli ditanya dulu sama yang jual ya, ditanya IC-nya apa, sehingga kita tidak salah membeli. Kadang kita beli nanti datang IC-nya ternyata yang kecil ini ya, yang ini. Nah, kemudian kita harus tahu dulu ini drain ini untuk apa, yang kuning ya. Kuning katanya untuk drain, tapi untuk apa kita harus tahu. Nih ya, jadi intinya kedua ini, yang kuning dan hijau ini yang pertama kita harus tahu. Jadi di dalam power supply itu selalu ada ini Elco 300 nih. Elco 300 ya. Elco 300 volt. Jadi di konten-konten kami itu ada tuh menjelaskan tentang Elco 300 volt ini, teman-teman. Nih, Elco 300 volt ini penting nih. Jadi dia harus ada dulu. Untuk seri IC ini, ini modulnya ini ya. Dia langsung ini dari 300 volt ini langsung tuh, teman-teman. Tidak ada resistor penurun tegangan. Jadi 300 volt kabel yang hijau, yang ini kabel hijau ini disolder ke 300 volt. Oke. Langsung ke sini ya, ini VCC. Oke. Kemudian drain yang kuning jalur di sirkuit ini yang ini, teman-teman, yang ini. Jalur ini nanti lewat induktor ini. Nah, ini dia ke sini ke drain. Tuh. Jadi dia satu jalur sebenarnya. Jadi setelah ini ada, ini satu ada, nomor 2 ini ada. Oke. Dan selanjutnya yang paling mudah kan ground ini hitam, ground ya. Ini hitam ini. Dia itu tinggal di elko kan, ini elko ada positif, ini elko positif kan. Jelas yang ini negatif ya, ini ground. Atau nanti di sini ini ground. Nah, oke. Jadi oke ya, kuning sudah ke sini, hijau sudah ke sini. Oke. Ground sudah ke sini ya. Nih. Kemudian merah VCC di sini ini. Di trafo sekunder, ini trafo sekunder. Ciri-cirinya nanti ada dioda, ada elko, ini VCC. Dan terakhir ini FB, ini di optocoupler yang ini optocoupler. Yang ini di FB ya. Ini ya, jadi di skema diagram kita menggambarnya lebih mudah. Namun intinya tergantung kebutuhan, mau dipakai yang daya besar, otomatis ini harus disesuaikan. Jadi dasar pertamanya ini dulu ya, pedoman pertama ini dulu. Sehingga dalam membeli jangan kita salah membeli ya.
Tujuannya apa? Supaya ini IC-nya ini jangan salah kita membelinya. Pedoman dalam memasang gacun 5 kabel. Gacun 5 kabel ini teman-teman, dia paling efektif kita gunakan untuk power supply TV LED ya. Dia cocok untuk TV LED karena powernya kecil, jadi tergantung tadi ya dari tipe ini ya, tipe IC-nya ini yang digunakan. Jadi untuk power dengan watt yang besar seperti video yang sebelumnya, dia harus kita ganti ya. Ada datasetnya ya untuk IC ini ya, switching 5 kabel ini teman-teman. Jadi berdasarkan fungsi-fungsinya ya, hijau ini ya, putih, merah, hitam, dan kuning. Jadi kita lihat dari kabel hijau yang ini teman-teman ya, hijau ini, hijau ada hitam. Jadi yang hijau ini bisa kita saja pasang di sini ya, di 300 volt ini bisa teman-teman, ini 300 volt. Cuman untuk menghindari short antara ground 0 dan fast, kita bisa pindahkan ke sini ini. Jadi nolnya di sini, fastnya di jalur ini. Ini jalurnya sangat kecil sekali ya PCB ini ya. Jadi kalau kita videokan agak susah, jadi kami jelaskan seperti ini. Jadi ini sudah ya, ini kabel hijau ya teman-teman ya, hijau, ini kabel hitam. Ini kabel hijau, kabel hitam. Jadi yang hijau itu ke 300 yang di elko, tinggal groundnya di nolnya. Jadi yang hitam sudah dan hijau sudah ya, 300 dan ground. Kemudian yang merah teman-teman. Jadi begitu ini terpasang, hijau dan ini terpasang, hitam terpasang, kita pasang kuningnya dulu. Ini kita pasang kuningnya ini ya, kabel kuning ini ya. Dia itu di kaki drain ini MOSFET. MOSFET kan ada 3 kaki ini. Dia di kaki drain dari MOSFET di sini ya. Ini. Jadi ini sebelum dihidupkan di sini ada 300 volt. Ya. Dia akan sama dengan yang ini. Ini satu jalur dia. Oke. Jadi sebelum dihidupkan ini 300 voltnya sama teman-teman ya. Ini 300 voltnya sama nih. Oke, di drain, ini drain ya. Ini drain MOSFET. Gimana ini? Drain MOSFET. Oke. Kemudian satu lagi yang ini. Ini tegangan yang ini merah. Ini ya, merah, kelihatan kabelnya. Ini VCC ini 10 misalnya ini ya, bisa 10 sampai 15 volt. Nah, ini dengan tegangan ketiga tegangan ini dan ini otomatis ini bekerja ya. Modul ini on tuh. Otomatis ya, ini otomatis sudah bekerja. Nanti ini tegangan ini di yang ini bekerja, ini makanya ini ada dan ini ada. Power supply-nya hidup. Nah, itu butuh ini tegangan referensi teman-teman ini. Ini di optocoupler pin 4. Optocoupler pin 4. Itu yang mana? Itu yang feedback ini ya. Oke. Jadi dengan pedoman ini kita memasang gacun ini di modul power supply apa saja, itu pasti bisa. Ini pasti bisa ya, pasti bisa. Sehingga kita tidak khawatir, tinggal kita sesuaikan ini teman-teman. IC ini ya, nanti datasetnya kan ada tadi ya di video sebelumnya. Tinggal kalau ini semuanya sudah terpenuhi, kita lanjut ke video selanjutnya, kita membuktikan pemasangannya.
Karena untuk membuat video pemasangan yang ini, kemudian pemasangan yang ini, ini agak rumit, agak susah kami videokan. Nanti tidak tidak kelihatan bagus. Jadi perlu kami jelaskan seperti ini sehingga mempermudah saja. Jadi selanjutnya kita pasang pin 4-nya. Ini pin 4 optocoupler. Tinggal kita solder ya di pin 4 optocoupler, kabel putihnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Setelah gambar tadi dan penjelasan, jadi lebih mudah kan? Nah, ini IC PWM, ini yang rusak sehingga kita ganti gacun 5 kabel. Ini perlu di jalur tegangannya dilepas. Ya, ini ya, kalau kelihatannya kecil sekali teman-teman, jadi susah diganti baru. Nah, ini tegangan VCC yang kabel merah. Jadi kelihatan semua ya, ini adalah drainnya. Drainnya, ini optocouplernya teman-teman, dan ini 300-nya yang tadi ya. Supaya tidak short harus kita pindah seperti ini. Nah, ini jalur-jalur ini harus kita kuasai, kita pahami ya. Harusnya bisa juga di elko ini, cuman dekat, jangan sampai dia short. Setelah kita pahami seperti ini, jelas gacun 5 kabel ini pasti bisa ya. Ini kita hidupkan. Dan ini tegangan ini harus ada teman-teman, ini ya. Setelah kita pasang dikasih tegangan, dia harus ada. Dan kalau kita kasih standby, ini kalau kita tekan powernya, ya hidup ya gitu ya. Nah, dia harus ada 15 volt. Nanti kita ukur di kabel merah ini 15 volt. Oke, jadi seperti ini saja teman-teman ya. Nah, ini setelah kita hidupkan, TV LG ini sudah hidup, tinggal antenanya kita bereskan. Oke, terima kasih.